Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ahmad Nur Aziz, guru kelas 6 SD Negeri Jinanten, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang, mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Semarang, periode 4 tahun 2022. Nomor induk mahasiswa 14010220048. Nomor PPG 201900544203. Nomor ujian PPG 2022425838. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di SD Negeri Jinanten, materi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Siap, gerak. Kepada Pak Guru Normal, gerak. Tegak, gerak. Selamat pagi, Pak Guru. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cek dulu kehadirannya. Hari ini ada yang tidak masuk. Semua. Alhamdulillah. Oke. Ini masuk semua. Tolong dijaga kesehatannya. Ini musim pandaroga, musim peralihan. Kadang hujan, kadang panas, sehingga seringkali timbul penyakit. Contohnya misalkan pilek dan lain-lain. Jadi usahakan istirahat yang cukup dan makan yang cukup. Berikutnya, seperti biasa, untuk memupuk jiwa nasionalisme kita agar lebih kuat kembali, kita akan menyanyikan sebuah lagu Garuda Pancasila. Silakan bisa berdiri, anak-anak. Ya. Belajar ya. Pancasila, akulah penuhunmu. Bisa duduk kembali. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita ini hidup di desa ya. Masih ingat kemarin kalian belajar tentang materi apa? Perkembangbiakan generatif pada. Jadi perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang diawali adanya proses perkawinan. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan. Nah, di desa seperti tempat kita tinggal, kalian pernah tidak melihat Pak Tani yang sedang menanam ketela pohon? Nah, dengan bagian apa nanamnya? Bagian batang. Bagaimana cara menanamnya? Dipotong, ditancapkan ke tanah. Nah, motongnya itu seberapa panjang? 15 sampai 20 cm ya, 15 cukuplah, kalau
20 cm kepanjangan. Oke, cukup 15 cm dipotong, kemudian ditancapkan ke dalam tanah. Insya Allah nanti akan tumbuh menjadi tanaman ketela pohon. Nah, proses ini namanya apa? Nanti kalian akan belajar tentang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, agar di sini akan saya tunjukkan apa yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Jadi kalian nanti akan belajar tentang muatan pelajaran IPA. Tujuannya adalah menganalisis perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya. Kemudian nanti hasilnya kalian akan menyajikan dalam bentuk tabel yang nanti ada di dalam LKPD. Oke, nah sebelum kita mulai agar lebih semangat, seperti biasa kita lakukan tepuk semangat. Oke, usah bosan, tepuk semangat biar semangat. Sudah siap? Tepuk semangat. Nah, kelihatannya sudah sangat semangat. Nah, nanti kita akan membagi kelas kalian ke dalam 5 kelompok. Jadi nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan diperhatikan siapa saja anggota kelompoknya, diingat-ingat tempatnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sudah? Kalau sudah, sekarang silakan ditata tempatnya. Yang sudah bisa langsung ke tempat kelompoknya, sesuai dengan kelompoknya. Sudah? Nah, nanti saya akan bagikan LKPD, perwakilan kelompoknya bisa maju ke depan. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan warganya maju ke depan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan terakhir kelompok 5. Silakan dibagikan bahan ajar dan dilihat. Nah, sebagai pengantar kalian, nanti silakan saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan perkembangbiakan secara buatan dengan cara menyetek daun dari tanaman cocok bebek. Mari kita mulai proses penanamannya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti sekop tanah, semprotan air, pot, tanah yang sudah tercampur pupuk, dan tanaman cocok bebeknya. Langkah pertama, masukkan tanah yang sudah tercampur pupuk ke dalam pot kecil. Jangan lupa lakukan juga di pot besarnya ya.
ketiga, beri sedikit air ke dalam pot tadi. Dan langkah keempat, tancapkan helai daun cucar bebek ke dalam pot yang telah diisi tanah. Langkah kelima, siram tanaman cucar bebek dengan cara disemprot dengan air. Lalu tunggu selama kurang lebih 1 bulan dan amati setiap 1 minggu sekali. Nah, itu tadi tentang video penanaman cocok bebek. Nah, cocok bebek ini ditanam menggunakan bagian apa tadi? Daun. Nah, proses penanaman dengan cara ini itu namanya apa? Nanti kalian akan mengeksplor, mencari informasinya di bahan ajar yang ada di depan kalian. Kalian boleh memakai buku yang ada di tas kalian mungkin, oke. Silakan digunakan untuk menjawab soal yang ada di LKPD. Untuk panduan belajar kalian. Silakan bisa dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Ini LKPD-nya dijawab. Oke, silakan dieksplor, dicari jawaban dari pertanyaan yang ada di situ. Dan waktunya sudah habis. Nah, sekarang kita akan menjawab persoalan yang ada di LKPD tersebut. Nomor 1. Mulai dari nomor 1, kelompok mana yang mau menjawab? Ya, silakan dibaca soalnya, Mbak Anis. Kegiatan vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi 2. A. Vegetatif alami. B. Vegetatif buatan. Jawabannya vegetatif alami dan vegetatif buatan. Bagaimana dengan jawaban tersebut? Betul atau salah? Oh, oke, bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Sekarang nomor 2. Oke, kelompok 2. Silakan. Lima jenis berkembang biak secara vegetatif alami. Akar tinggal, sekolah, umbit lapis, umbit dasar, umbit akar. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Suruh menyebutkan berapa di situ? 5. Tadi jawabannya apa saja? Yang pertama, akar tinggal. Yang kedua, yang ketiga, lapis. Yang keempat, sebenarnya masih ada lagi ya. Ada beberapa lagi, hanya kalian disuruh menyebutkan. Kemudian nomor 3. Oke, kelompok 5. Silakan, kelompok 5. Kemudian dari mendako adalah A. Lebih cepat menghasilkan tanaman baru. B. Menghasilkan tanaman baru yang seragam sifatnya. C. Dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah banyak. Bagaimana jawaban dari kelompok 3? Setuju kalian? Betul apa salah? Betul. Jadi kelebihan mencangkok yang pertama menghasilkan yang anak yang sama dengan induknya secara kualitas. Yang kedua menghasilkan dalam waktu yang cepat. Kalau kalian nyangkoknya banyak, ya anaknya banyak. Kemudian yang ketiga, bagaimana? Jadi
yang ketiga adalah dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang. Nah, itu jawabannya semuanya sudah benar. Sekarang kita coba bermain kuis. Ya, kita coba bermain kuis. Siap? Perhatikan kuisnya. Kita mulai. Dibaca dulu soalnya. Kalau sudah tahu jawabannya silahkan ditulis dari kelompok ini. Yang lain, kelompok ini dulu ya, yang belum dapat ya. Nah, tidak apa-apa. Ini gantian yang sini. Coba nomor 1. Jawabanmu apa? Klik ya, klik sana. Nah, betul jawabannya ya. Nah, tadi kalian sudah belajar, sudah bermain kuis. Nah, sekarang sudah tahu kan berarti cocok BP ini dengan apa berkembang biaknya? Cocok BP, siapa yang tahu cocok BP dengan apa? Ya, Mbak Reva, silakan. Tunas adventif, betul sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berikutnya, silakan diambil peralatan untuk tugas proyek. Ini tugas kalian, proyek kalian kali ini adalah menanam tumbuhan bawang merah. Tadi kalian sudah belajar ya, bawang merah dengan bagian apa berkembang biakannya? Bawang merah, umbi, lapis, betul sekali Mbak Elvina. Oke, nah untuk prosesnya nanti kalian sudah siapkan alatnya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Di FAPG kalian di situ ada pembagian tahapan prosesnya, mulai dari tahap 1 sampai dengan 5. Oke, 1 sampai dengan 5. Nah, nanti masing-masing tahap waktunya adalah 1 menit. Jadi proyek ini diharapkan selesai dalam waktu 5 menit. Oke, 5 menit. Bisa? Nah, kemudian hasilnya ditulis di tabel yang ada di belakang. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Oke, kemudian nanti hasilnya ditaruh di situ. Kalau misalkan prosesnya lancar, tulis berjalan lancar atau lancar. Kalau ada masalah, ditulis masalahnya apa. Misalkan apa ya? Ambrol, pokoknya ke bawah karena terlalu dalam, terlalu ditekan. Nah, itu bisa ditulis di situ menjadi keterangan di kolom keterangan. Oke ya, sudah siap? Oke, silakan bisa dilaksanakan proyek. Saya beri waktu 5 menit. Kita bisa makanya tulis nama foto kita ada tulis ya, kalau ada sebelum ada. Nah, nggak usah pakai masih lama, 5 menit itu lama waktu. Saya ngomong ini dari jangan lupa
disiram, jangan lupa dikasih air. Oke, ini bagus. Nah. Ini dan laporannya ditulis, anggota kelompoknya jangan lupa. Jadi prosesnya lancar atau ada masalah. Biar ada toko. Agak dapat sedikit. Nah, oke. Kalau ada tanah ditutup dikit, gak apa-apa, pinggirnya ditambahi sedikit tanah. Sudah cukup itu, sudah cukup. Nanti anak-anaknya terlalu banyak. Sudah, laporannya sudah disusun semuanya. Kita mulai dari kelompok yang paling besar dulu, kelompok 5. Silakan laporannya dibaca, hasil proyeknya ditunjukkan pada teman-teman. Silakan. Masukkan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk dalam pot atau botol bekas air mineral yang sudah ditutup menjadi potongan wajar. Potong 1/3 bagian bawang merah pada bagian ujungnya wajar. Beri sedikit air pada tanah yang sudah dimasukkan dalam pot wajar. Masukkan bawang merah yang ada bagian akarnya ke dalam tanah yang sudah disiapkan tadi. Wajar. Setelah selesai, siram tanaman secukupnya. Wajar. Jadi tidak ada kendala ya kelompok ini. Sekarang kita lihat hasil prakteknya. Jadi seperti ini, kalian bisa lihat di sebelah sana, potongnya bagian bawang merahnya, kelihatan ya. Ini hasil dari kelompok 5. Mungkin ada yang mau bertanya tentang hasil proyek kelompok 5? Saya persilakan kalau mau ada yang bertanya. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti lanjut kelompok 4. Silakan kelompok 1. Terima kasih kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan kelompok 4. 1 membawa hasil prakteknya, yang 1 membacakan hasilnya. Silakan Mbak Safira baca. Jadi tidak ada kendala ya. Kita lihat hasil prakteknya. Coba kalian lihat di sini. Ini yang bawah agak dibuat kering ya. Tapi di atasnya sudah cukup ini airnya. Sudah kelihatan basah meskipun tidak sampai ke bawah. Oke, nanti kita bisa lihat hasil tumbuh atau tidaknya kalau sudah kita lihat beberapa hari depan. Oke, ini kelompok 4. Silakan. Oke, terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 3.
Selesai mineral yang sudah ditentukan menjadi pot bunga. Pelajar 2. Pot 1. 3 bagian bawah merah pada bagian ujungnya. Pelajar 3. Beri sedikit air pada tanah yang sudah dimasukkan dalam pot. Pelajar 4. Masukkan bawang merah yang ada bagian akarnya ke dalam tanah yang sudah disiapkan tadi. Pelajar 5. Setelah selesai siram tanaman secukupnya. Pelajar. Tidak ada kendala ya. Oke, kita lihat nomor 3. Ini hampir sama. Nah, ini malah dimodifikasi. Bagus sekali ini videonya. Oke, semoga nanti ini setengah ya Mbak ya. Hampir setengah ya. Semoga nanti bisa tumbuh ke depannya ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Ada yang mau ditanggapi kelompok 3? Tidak ada. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Sekarang dibaca Mbak Safa. 1. Masukkan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk ke dalam pot atau botol bekas air mineral yang sudah dibentuk menjadi pot bunga. Tidak lancar. Kenapa tidak lancar, Mbak? Kenapa? Tumpah. Oh iya, tidak apa-apa. Oke, tapi waktunya masih cukup ya. Alhamdulillah, tidak masalah. Oke. 2. Potong 1/3 bagian bawang merah pada kegiatan ujungnya. Lancar. 3. Beri sedikit air pada tanah yang sudah dimasukkan dalam pot. Lancar. 4. Masukkan bawang merah yang ada bagian akarnya ke dalam tanah yang sudah disiapkan tadi. Lancar. 5. Setelah selesai siram tanaman secukupnya. Lancar. Oke, tuh hasil kelompok 2 ada 1 yang kurang lancar, tapi alhamdulillah tidak menjadi masalah yang berarti karena waktunya masih cukup. Hasilnya, coba bisa dilihat di sini. Ini agak ditutup ya, airnya juga banyak. Semoga depannya kita bisa lihat hasilnya. Insya Allah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang bisa kembali kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Nah, Masukkan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk ke dalam pot atau botol bekas air mineral yang sudah dibentuk menjadi pot bunga. Lancar. Potong 1 atau 3 bagian bawang merah pada bagian ujungnya. Lancar. Beri sedikit air pada tanah yang sudah dimasukkan ke dalam pot. Lancar. Masukkan bawang merah yang ada di bagian akarnya ke dalam tanah yang sudah disiapkan tadi. Lancar. Setelah selesai disiram tanaman secukupnya. Lancar. ini tidak ada kendala ya. Kelompok 1 prosesnya lancar, kita lihat. Ini bagus, rapi. Oke, kedepannya kita cek nanti pertumbuhannya. Ada sanggahan mungkin? Ada pertanyaan buat kelompok 5? Kelompok 1, Mas? Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berarti kita lanjutkan mengerjakan evaluasi. Di belakang bahan ajar kalian, di situ ada soal evaluasi. Silakan dikerjakan, saya beri waktu 5 menit. Sudah? Nah, kita cocokkan bersama-sama. Nomor 1, siapa yang mau membaca? Ya, Mbak Apa. Nomor 2, Mbak Nisha. 3, Mbak Ulan. Silakan. Nomor 1. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pak Aku sedang menanam sebuah tanaman di kebunnya. Cara Pak Aku menanam tidak
Nomor 5 ini ya kayaknya ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, kalah cepat. Ayo nomor 5 Mbak Ani. Betul, jawabannya nomor 5C. Ya, ditulis berapa betulnya, berapa salahnya. Betulnya dikalikan 20. Maaf ya, betul ya, 20. Jadi kalau betul semua dapat 100. Bagaimana perasaannya belajar kali ini? Jadi semoga apa yang kita pelajari kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah ilmu, bisa membuat kalian senang dengan pelajaran. Nah, besok pertemuan berikutnya kita akan belajar beralih dari tumbuhan ke hewan. Jadi kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan, terutama perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan selama pembelajaran kali ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, bisa berkemas-kemas persiapan untuk jangan lupa yang piket bisa tinggal terlebih dahulu membersihkan kelas agar besok tidak terburu-buru ya seperti biasanya. Sudah siap semuanya? Silakan, pimpin berdoa buat kelasnya. Siap,